Ini adalah agenda kita sepanjang 3 jam ke depan, yang pasti 1 jam pertama kita akan nanti mendengarkan sama-sama presentasi workshop, sekaligus presentasi langkah-langkah upload hasil, proyek Bapak Ibu setiap hari. Nanti untuk workshop ini akan dijelaskan oleh Pak Max dan untuk langkah-langkah akan dijelaskan oleh Kak Adi. Dan setelah itu, jam 10 sampai jam 12 kurang sedikit, kita akan brainstorming ide dan bagi-bagi tugas dalam 4 kelompok kerja. Jadi kita nggak akan bolak-balik main room breakout rooms ya, tapi selama hampir 2 jam kita akan ada di masing-masing breakout rooms untuk mulai kerja bareng, dan nanti 5 menit sebelum jam 12 harapannya sudah selesai dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan juga penutup. Untuk 4 kelompok kerja ini, sekali lagi kami ingatkan kita ada AI Content, AI Academy, AI Labs, dan juga AI MMS atau Suku. Ya, adapun teman-teman yang menolong saya, karena saya tidak sendiri hari ini, ada Cassandra dan Tere sebagai admin, dan juga ada Tian dan Elan sebagai teknis. Sedangkan teman-teman PJ yang sangat bersikeras sekali untuk mempersiapkan ini ya, terkait materi, bahan, dan juga proyek-proyek yang akan dibagi-bagi hari ini. Ada Kak Santi dan juga Nehemia dari AI Content dan Media, ada Ray dan juga Nikos dari AI Academy, dan next ada Labs juga, ada Jonathan dan Michael untuk AI Labs, dan juga ada Winston dan Aldo dari MMS Bahasa Suku. Terima kasih juga untuk kerja kerasnya untuk teman-teman PJ yang sungguh mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mendengarkan presentasi workshop yang akan disampaikan oleh Pak Max dalam sesi pertama ini. Untuk itu saya mungkin akan langsung serahkan kepada Pak Max kalau sudah ada di tempat, dipersilakan. Apakah sudah ada di tempat? Oke, karena masih on the way. Jadi saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang belum rename namanya sesuai dengan format, mohon segera bisa rename namanya sehingga nanti memudahkan kita dari Sabda juga untuk memasukkan Bapak Ibu dalam masing-masing breakout rooms. Dan Bapak Ibu Saudara, selain Bapak Ibu yang tergabung sebagai peserta yang di mana saya dapat infonya lebih dari 100 peserta, seluruh staf Sabda dari Yayasan Lembaga Sabda juga tergabung sebagai peserta. Dan hari ini sudah saya lihat juga ya nama-nama dari teman-teman Sabda yang sudah bergabung. Terima kasih. Silakan nanti bisa bekerja bareng bersama dengan teman-teman peserta lainnya. Ya, diharapkan juga bisa saling kolaborasi, saling bekerja sama gitu. Nah, ini sekarang Pak Max sudah ada di depan layar saya nih. Ya, halo Pak Max. Halo, halo, testing. Bisa dengar Oke, suara saya? sangat-sangat bisa. Oke. Ya, Um, Kalau itu, tugas saya itu untuk bisa menolong Anda mikir apa arti kerja bersama. Apa arti jadi, kalau saya pakai frase komitra, bersama, dan lebih lagi bersama dengan AI. Tujuan di dalam 1 minggu unhack itu untuk kerja macam-macam project, dan akan ada berapa jenisnya. Akan ada project content dan media. Akan ada projects yang coding and programming. Itu dari labs. Akan ada projects yang juga untuk bahasa suku-suku. Dan semua akan digabung dengan Project Academy, project untuk learning, micro learning. Dan bagaimana daripada presentasi yang pernah ada sampai workshop yang pernah ada, bagaimana semua ini akan menolong dan digabung, disusun, diolah untuk bisa jadi satu academy untuk siapapun lain yang bisa belajar. Dalam seminggu, gotong royong untuk AI for God. Nah, gotong royong itu bagaimana? Gotong royong itu akan perlu satu cara untuk bisa kerja bersama-sama di tempat yang sering tidak sama. So, kalau bisa share screen saya, and then saya akan mulai presentasi. Alright, sebentar, maaf. Sudah kelihatan? Share screen sini. Oke. Hah, sudah bisa dilihat. Testing. belum Ya, bisa. bisa. Hah?
Tadi share screen apa, Hadi? Okay. Okay. Sorry, technical difficulty. Share. Um, Ya, sebentar ya Bapak Ibu Saudara. nah, Masih sedang mencoba lagi untuk oh, share screen. dari sini bilang itu sudah di-share, Ya, tapi tapi ketika di-share hanya layar hitam. ya, sini saya lihat seluruh presentasi. Oke, berarti harus berdoa dengan lebih keras. Sesuai ininya, teasernya. Oh ya, betul, ada iklan. Dan itu fondasi dari seluruh kerja sama. Itu alasan saya pakai ini. And Zoom mati di sini. Oh, Iya, mati. Akan harus menukar mesin seperti kemarin. Saya bilang maaf, tapi saya akan bisa dengar suara saya. bisa, bisa. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, Pak Max ini akan mungkin ganti device dulu untuk bisa kembali bergabung dan menyampaikan presentasinya. Ya, kita akan tunggu sebentar lagi dan sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu yang belum rename namanya sesuai dengan format, silahkan bisa di-rename supaya memudahkan teman-teman teknis untuk memantau juga di masing-masing breakout rooms nantinya. Oke, mereka akan ganti mesin saya. So, ada Heeh. gangguan, maaf, saya akan mulai omong dengan mesin ini, sedang mereka setup mesin yang lain. But Oke. untuk sementara, saya mulai dengan just perkataan. Saya pernah bilang, PowerPoint yang terbaik ada PowerPoint yang bisa disampaikan tanpa listrik. Sekarang tanpa PowerPoint-nya pun pasti bisa. Oke, judul dan tujuan untuk hari ini itu bagaimana jadi komitra, penciptaan dan kerja bersama-sama dan bersama-sama AI. Nah, agenda saya, Dr. Rumit, yang pertama saya mengeksplorasi apa dan caranya gotong royong. Gotong royong itu teamwork. Dan saya punya satu model gotong royong teamwork 4A. Dan 4A ini, kalau sudah siap, oke, sedang mengubah saya, sekarang ada, bisa lihat saya, bisa dengar saya, oke. Oke. Ya, oke. Mungkin akan persiapan untuk oke, mungkin layarnya bisa agak jauh, Pak Max. Alright, Oke, thank you. sudah, oke. Sip. Nanti mereka akan rename saya, nama saya tidak backup atau pak teknis. Alright, now kami lanjut. Ada screen share sini? Oke, so anyway, seperti saya tadi sedang bilang, akan ini bikin frustrasi dan maaf. So agenda saya ini Dr. Rumit, tujuan itu untuk bagaimana dan apa arti workshop ini untuk work bersama. Dan setelah sudah selesai sampai jam 12, 1 jam bersama sini, 1 jam, 2 jam di dalam kelompok akan tahu kurang lebih apa yang akan dan ingin dikerjakan dalam minggu ini. Dan prinsip yang akan dipakai itu hanya gotong royong, teamwork 4A, contoh-contoh Alkitab tentang saling kerja bersama, akan ada 4 ko, termasuk komita, dan akan lihat bersama apa arti untuk microtasks, tugas-tugas kecil, tugas-tugas mikro, dan selain itu akan lihat satu pola kerja nama agile, dan agile harian. Oke, dengan itu kemungkinan screen sharing saya sudah hampir siap. Kalau tidak, dilakukan dari mesin yang lain. Dan waktu saya sudah habis sebelum mulai. Bisa? Oke, sudah bisa. Yes, please. Okay. Alright. Oke. Tadi sudah omong agenda, gotong royong,
Contoh Alkitab, keempat kali, microtask, agile harian. Oke, fondasi dan dasar untuk teamwork. Aku dengan Anda, right? Dan kalau ada berapa banyak Anda, itu mulai jadi satu teamwork. And teamwork saya rasa itu penting. Ada 2A, ada aku dan Anda. Tapi apakah itu gotong royong? Apakah itu betul langsung akan bersama? Dan lebih daripada itu, saya melihat hanya 2A, tapi khususnya untuk AI workshop ini dan belajar kerja bersama, saya mau tambah A lagi, 3A. Seperti apa kalau ada aku, ada Anda, dan ada AI. Dan itu yang akan jadi tantangan sampai bilang kesempatan pertama. AI sini sering dilatih sebagai assistant atau intern. Berarti tidak hanya ada pihak aku dan Anda, tapi ada satu pihak lain, AI, yang akan nolong untuk setiap tugas-tugas. Nah, saya tahu skillku beda dari skillmu. Berarti saya akan satu tugas besar dipotong-potong dan apa yang saya pintar, yes, untuk and apa yang you pintar untukmu. Dan ternyata AI pintar juga. Ya, itu cerdasannya buatan, tapi itu punya intelligence, itu punya kemampuan, dan sekarang saya akan membagi tugas. Tugas yang besar, nanti microtask, ini cocok untuk saya, ini cocok untuk AI. Saya akan cek hasil dari AI. Baliknya, ini yang you lakukan, dan pakai AI untuk cek hasilnya. Dan so, kalau saya punya satu project, 10 tugas besar, dan langkah-langkahnya, saya akan pakai AI di dalam tim untuk bisa menolong. Nah, dengan cara seperti itu, karena project-project kami adalah project AI for God, itu berarti gotong royong bersama AI akan bisa dipakai untuk Tuhan. Apakah model teamwork 3A cukup? Saya akan bilang sedikit aneh, tapi saya rasa sebagai fondasi dan dasar 3A tidak cukup. Harus ada 4A. Apa yang kurang daripada ini? Apakah ini yang paling kami inginkan? Sudah ada aku dan Anda, you and me, and AI bersama. Jadi penyanyian. Tetapi itu sudah akan bikin hasil yang baik. Tapi kurang satu A dalam model ini, dan kalau ini dilengkapi, saya rasa itu akan memberi pandangan, perspektif, itu akan memberi arah, dan itu akan terus-menerus ingat cara untuk kerja bersama. 4A, itu bersama dengan Allah. Jangan lupa, ini bukan tentang aku atau Anda. Ini bukan untuk dewakan AI dan taruh AI di atas. Dan kami punya trilogi, trinitas, 3 pihak. Nah, ini terbalik dengan urutan yang penting. Ordo itu AI menolong, AI ada untuk Anda bisa melayani lebih baik untuk bersama bisa kerjakan apa yang Tuhan kami ingin lakukan. And so gotong royong AI for God, dan itu kunci untuk Tuhan, harus dia sudah termasuk. Bukan secara buta, saya kerjakan apapun untuk Tuhan. Baliknya, AI dan buta kerjakan apapun, itu akan kerja untuk apa yang saya mau, dengan cara yang saya mau, untuk betul itu teamwork dengan selalu fokus kembali kepada Tuhan. Nah, itu arti gotong royong bersama AI, tapi untuk Tuhan. Oke? Saya harap itu sudah jelas dan itu sudah satu just pengantar kepada apa yang saya mau omong. Dan dari itu kami akan lanjut. Oke. Nah, saya mau contoh atau dasar Alkitab. Gotong royong. Apakah ada contoh gotong royong AI di dalam Alkitab? Mungkin tidak, tapi gotong royong dan kerja bersama dan kerja, 6 hari kerja, 1 hari istirahat, sekarang lebih 6 hari dari 7, ada berapa banyak contoh tentang work. Tidak sama dengan teamwork. So, saya mau lihat bersama contoh-contoh di Alkitab. Jelas, Paulus.
Dan saya sangat suka dia pakai kata synergos 14 kali dan kata kerjanya 5 kali. Dan itu satu kata Yunani untuk saya yang sangat-sangat luar biasa manis. Itu punya SYN dan itu dasar untuk kebersamaan. Sun atau sen itu dasar untuk akan ada komunitas, akan ada orang-orang yang kerja atau apapun lain bersama. Kalau lihat kata saling mengasihi, kalau lihat kata saling peduli, maka saling ABCD, di belakang itu ada konsep co. Dalam English, tidak ada kata SYN, kadang-kadang itu muncul, tapi ada kata co. Kalau saya mikir kooperasi, berarti operasi akan laksanakan, akan co-lakukan. Kalau saya mikir labor, kerja, kerja sendiri, waduh, mati-matian sendiri. Ya mungkin manfaatnya, tetapi co-labor sama dengan co-workers, dan kadang itu diterjemah fellow workers. Berarti fellowship, fellows adalah dalam satu ship, teman-teman serekan, frasa bahasa Indonesia, teman-teman serekan dalam sekapal, fellowship, tapi dalam sekapal, ke arah yang sama. Sulit saya lihat kapal dan bisa dua arah yang sama kecuali pecah. Dan berarti gluk-gluk-gluk, and ke bawah air, and tenggelam. Sama, co-workers tidak berarti semua kerja apapun, dimanapun, kapanpun, tapi ada satu cara mikir, semikir, sehati, sepikir, sejiwa. Dan itu muncul dari opini saya, daripada konsep teamwork, bukan seperti diajar di dunia manajemen, aku dengan tujuanku, tapi kami bersama dia, sama Allah, dan lain-lain menolong. Okay? So, kata synergos itu berarti dan dipakai kalau kata kerja, fellow worker helper, kalau kata benda, kalau kata kerja, to work with help. Itu berarti sharing of work or cooperation. Seperti dia bilang. Dalam Yunani ada dua akar sin dan ada ergos. Kata ergos itu kata yang di belakang kata energy. Oops, salah ejaan. Synergy. Synergy. Okay. Ya, dan bahasa English modern yang diambil daripada kata ini itu synergy. Dan orang omong kalau ada 2-3 atau ada yang sedang harmonis, wavelength, dan yang bisa dengan baik bersama, itu perbedaan antara ada 3-4-5 orang yang kerja di tempat yang sama. Kerja apapun, tapi bukan kerja yang sama. Dan ada juga kerja yang sama. Kerja yang sama arti apa? Seperti sekolah, 5 anak, semua dapat tugas yang sama, dan kerjanya itu kerja yang sama, dan mungkin ada yang cepat, mungkin ada yang lambat, tapi mereka kerja hal yang sama. Tapi tidak kerja bersama. Dan sekarang yang jadi populer di sekolah, ada satu project, PR, dan 3 anak dalam kelompok kerja bersama, kerja bagian-bagian, dan yang penting, 3-nya akan menghasilkan satu bersama. Dan so kami tidak sedang cari untuk bagaimana kerja hal yang sama-sama semuanya. Baliknya, kami tidak untuk sedang coba ada, maaf bahasa saya kurang. Kami sedang coba share project, kami sedang share untuk itu kerja bersama and kerja bersama-sama. Okay, and saya rasa sudah cukup karena di dalam synergy, and that's what synergy means. The heart of synergy itu sharing, membagi kerja, and kooperasi dalam kerja itu. Berarti kalau ada 10 langkah, bukan secara buta, saya kasih 10 langkah ke 10 orang, maka dak omong dan nanti datang dan bilang, ini bagianku, and digabung. Tidak. Sedang menjalankan akan ada koordinasi, akan ada kolaborasi, sedang mengerjakan akan ada koneksi, and lebih daripada itu koordinasi.
And so, semua co yang nanti akan muncul kelihatan dalam frase yang ada di screen ini. Co-laborers, co-workers, synergy. And saya mau pakai itu sebagai contoh Alkitab, karena itu akan jadi pola kerja kami. Kami pakai agile harian. Kami pakai project potong-potong, tapi kunci di belakang semua yang saya akan omong untuk workshop ini, untuk bisa betul working bersama, saling, and working bersama AI ada di dalam sini. Dari Paulus and sebelumnya. Okay? Ternyata dakannya Paulus. Yesus ngomel. Dokter sering, tapi kadang-kadang dia betul sampai hampir mau nangis sampai dalam hatinya. Gimana penuaiannya? Gimana kesempatannya? Gimana semua hijau dan siap untuk tunai? Menuai, sorry. Dan itu just hampir dalam frustrasi dia bilang, mana orang-orangnya? Mana laborersnya? Mana pekerja? Kalau dia kerja sendiri, dia hanya bisa bagian kecil. Tapi kalau seluruh desa datang, wah, mereka bisa dapat berapa kali lipat banyaknya. Prinsip sama untuk unhack. Itu alasan gotong royong. Kalau Roma mau kerja sendiri untuk setahun, bagus, silakan, dan kasihan. Daripada dia dengan teman-teman. Kalau Aldo dengan yang MSS, dan suku-suku, atau kalau mau daripada Nikos and Ray dan Academy. Sendiri mereka bikin sedikit, bersama gotong royong. Kalau saya bisa mengganti and say the labors are many. Pekerja ada banyak, hasil akan banyak. And so dengan Yesus kami yang datang, yang ada, tapi penting gotong royong kerja bersama. Contoh lain dari Alkitab. Dari PL, Nehemia. Waktu dia bangun tembok, lihat kondisinya, nangis, dapat izin untuk kerjakan. Tidak langsung bangun dan lakukan sendiri. Dia dulu keliling, kembali lapor, semua nangis, ke sana lagi, dan mulai lihat berapa besarnya. Dan mulai untuk membagi. Okay, you dapat dari sini sampai sana. You dapat bagian di tengah, you dapat you akan pintunya. And dengan berapa banyak keluarga mereka mulai bersama. Bersama-sama di lokasi yang sangat dekat. Membangun kembali dakanya tembok, tapi memungkinkan Jerusalem dan Bait Allah dibangkit kembali. Itu satu kitab Ezra, jadi 2 kitab, dan kalau dibaca itu satu yang bikin hati yang baik. Belakang itu ada prinsip co-fellow workers, co-laborers, co-mitra. Dan kami akan lebih lagi tentang co. Contoh yang lain. Well, jujur dia kerja sendiri, ada keluarganya. Daripada itu, tambah lebih banyak, sampai, keluarganya nolong. Dan dari satu sisi, apakah dia kerja semua sendiri? Well, sedikit, tapi tidak. Dia dah kerja sendiri karena perencana. Semua itu dari Tuhan diri sendiri yang bilang, saya mau seperti ini ukurannya dan segala. Waktu mulai kemungkinan besar dah mengerti untuk apa. Skillnya kayu, bikin kayu, pasang kayu sesuai dengan instruksi. Dan pelan-pelan dia mengerti dan dia siapkan dakannya sendiri, tapi dengan seluruh keluarga. Sekeluarga gotong royong untuk persiapkan. Dan saya pilih Batra sebagai contoh, karena seperti sudah lihat, saya suka main kata, dan kalau saya lihat ARK, nama Batra dalam bahasa Inggris, ARK, AI Resource Kristen. Bersama juga sedang bikin Batra. Sebagian kecil daripada seluruh masyarakat di Indonesia, gabung bersama untuk bikin sesuatu. Waktu banjir atau even tsunami, digital dan AI sudah datang, ada resources, ada bahan, sudah ada skill, dan sudah ada orang yang siap. And so, kalau mau saya bilang, ARK ini
itu siapkan untuk masa depan yang sudah pasti akan terjadi. AI akan terus-menerus. Gereja COVID dipaksa sebentar digital banyak kembali. Gereja karena COVID mulai belajar hybrid, berarti mereka tidak anti-digital, tapi ya mulai belajar. Musimnya sudah lewat dan sekarang datang AI. Bersama workshop ini akan mulai langkah-langkah untuk bagaimana bersama AI dan lebih penting bersama teman-teman, teman serekan, co-workers akan bangun sesuatu, satu arc AI resources Kristen, satu pusat untuk Indonesia. Okay? And contoh yang lain. Daud ingin bikin bait Allah. Oke, itu Salomo, tapi dia mulai untuk persiapkan semua bahan itu perlu 2 generasi. Itu sesuatu yang project besar. Bisa dari kemas suci sampai dibangun, sampai hancur, sampai dibangun, tapi sampai hari ini. Untuk saya yang penting dari contoh ini, mereka dapat lakukan itu sendiri, dan itu perlu berapanya skills. Ada skills pintar untuk emas dan untuk besi, ada yang pintar untuk batu, ada yang pintar untuk nyanyi. Ada segala jenis skills yang digabung bersama untuk bikin bait Allah. Co-laborers. Daripada contoh Yesus, harus yang pintar untuk memotong, tapi pintar untuk mempersiapkan. Ada berapa jenis langkah, berapa jenis aspek untuk kerjanya. Okay? And satu contoh lagi, di awal seluruh sejarah manusia, ada satu team work yang paling hebat dalam sejarah. Ada Allah dengan Yesus, dengan Roh Kudus, bersama dengan 6 hari penciptaan, bikin dunia ini dan segala isinya. And lebih lagi karena manusia, imago Deo, dibikin dalam the image of God, juga ada kemampuan untuk create, untuk work. Dan 6 hari kerja, 6 hari kreasi, dan itu jadi tidak hanya berkat, tapi fondasi untuk dunia yang akan datang. Dengan pola dan cara yang sama, saya lihat akan bersama mengerjakan. So, lanjut. Apa arti co-mitra dengan AI? Dan kemarin waktu Sabda dengan staff dan sedang ada pertemuan untuk hari ini dan rapat, saya duduk di satu meja dan saya buka lacinya. Dan di lacinya ada satu kertas. Ada kertas ini. Ini kertas dari hampir 10 tahun yang lalu. Dan saya lihat itu dan saya sendiri kaget. Karena saya sudah memutuskan saya mau ngajar tentang co-mitra. Tentang bagaimana akan kerja bersama teman-teman, itu unhack wellness. Tahun yang lalu, unhack gotong royong untuk situs-situs Alkitab. Tahun sebelumnya, Code for God. Tapi dalam semuanya, orang kerja bersama. Code for God, banyak project, tapi itu seperti kompetisi, seperti hackathon klasik, tidak ada kesatuan, tidak ada apapun yang bisa saling menolong dan seterusnya. Tapi dengan perubahan daripada hackathon klasik, Code for God, kepada unhack, ada di dalam itu perubahan hati dan perubahan cara kerja dan mulai kolaborasi. Mulai dari hanya satu kolaborasi, tetapi pola mikir dan cara kerja yang beda. And so, itu alasan co-mitra. Nah, ini sebelum itu dan di dalamnya saat itu sedang kerjakan apps for God. Sudah ada IT for God dan saat itu apps mulai booming. Itu baru saatnya dan sedang mikir, sekarang banyak orang punya gadget di dalam punya apps, tapi apakah apps ini dipakai untuk Tuhan? Sebentar lagi, kalau saya ganti di atas sini apps dan bilang AI for God, oh, ternyata betul, AI for God. Tapi saat ini, apps sedang mengubah dunia. And gadgetku untuk siapa? Gadget for God. Dan daripada itu, kami mulai belajar bersama. Apa arti untuk connect? Well, developers, users, pelayan, dan Anda di dunia digital harus saling terkoneksi. Kolaborasi.
bersama-sama kita akan melayani, berkembang, dan berkolaborasi. Kalian lihat ini actually juga pola untuk apa yang akan terjadi di dalam unhack. And construct. Construct itu membuat project dan solusi digital untuk saling membangun, untuk konstruksi. And lebih lagi, komunikasi. Tidak hanya mobile, digital 24/7, WhatsApp, Zoom, tapi untuk mengkoordinasi tugas harus komunikasi. So itu jadi dasarnya dan akan dilihat dalam detail sebentar lagi. Tapi dari itu juga dihasilkan app tech, and itu programmers, developers, app talks, and app training. Dan di dalam konteks itu, Sabda sudah lakukan training untuk AI. Sudah mulai AI talks, and untuk technical groups seperti sekarang. Okay, so tadi yang saya baca, maaf, ini dari brochure yang hampir 10 tahun, but saya ulang. Connect, collaborate, construct, communicate. Di belakang semua ini, co-mitra akan mengkoordinasi tugas-tugas untuk bisa bersama, aku dan Anda, bersama AI, dan lebih penting bersama Tuhan. Untuk dia, oleh dia, bagi dia. Oke? Bagian kepada brochure tadi, di bawahnya, ada ternyata satu lagi. Ada code dan ada community. And so antara code, ya, ini satu hackathon. Code dengan segala artinya, code daripada code tulis, menulis, sampai code daripada user interface, user layout, code daripada data and data models, seluruhnya itu akan penting, and community. So dari code, isinya sampai community, komunitasnya, pengguna, komunitas orang yang datang bersama. So, lebih daripada itu ada contentnya and konteksnya. Dan konteks itu satu abad, satu zaman, satu dunia yang sedang berubah dengan pesat, cepat, dan wah, ouch. And contentnya itu akan segala jenisnya daripada suku-suku dan bahasa, daripada bahan untuk menolong siapapun belajar bagaimana AI, dari apanya sampai cara memakai itu untuk Tuhan. Kontennya itu tidak hanya konten, zaman dulu teks, tapi konten dengan multimedia. Konten tak hanya satu biji, tapi series dan set. Dan so akan lihat konten ini omong untuk semua project. Dan saya hampir bisa menukar projects dan abad atau zaman ini. But ini cukup untuk memberi satu ide. Dan oleh karena itu, co-workers, co-laborers ada berapa banyak jenis. Ini dipinjam dari Santi, tapi khusus untuk content dan media ada co-workers. Rekan sekerja akan ada co-writers, ada co-editors, ada co-designers, and rekan teman serekan, kebersamaan bisa dilanjut isinya terus menerus. And so ini just satu contoh, dan saya lihat berapa baiknya untuk bisa dilihat bersama. And lanjut. Berarti di dalam yang ini kami akan, hold on. So akan ada code, community, content, context, akan ada juga kolaborasi, komunikasi, koneksi, koordinasi, and lebih daripada itu, satu yang saya mau omong, di mana? Oh, sepertinya saya harus stop share and share lagi. Sebentar. Okay. Ini tidak refresh tadi. Where's the mouse? Okay, sorry. Ini di-set up di machine yang lain. Okay. Thank you. So itu sedang di-share dari machine yang lain. Okay, thank you. Now, ini just satu contoh. Contohnya itu dari terjemahan.
3-4 malam yang lalu, saya mimpin satu sesi tentang AI dan Bible Translation. Di situ ada tim yang presentasi tentang apa dampaknya AI untuk proses Bible Translation. Proses Bible Translation ada 10 langkah. Ada daripada exegesis, ada daripada draft, ada daripada bikin semua pertolongan, semua bahan, semua keywords and so on. Ada daripada editing, daripada testing, ada dari consultant, ada dari checking the translation, sampai review, editing, and final reading approval. Tapi kalau lihat 10 langkah itu tidak mungkin semua dilakukan oleh AI. Lebih daripada itu, saya tidak bisa just bilang simsalabim, bahasa hasil Alkitab. Tidak masuk akal, gila. But seperti diomong dan bilang sini, langkah-langkah apa? Untuk bagian pertama, exegesis, meaning, source, text, AI bisa kuat. Untuk bisa bikin draft, AI yang beda bisa dan sedang dipakai. Untuk helps and supplementary, AI ada Bible titik tools, semua itu menolong. Untuk checking ada proses nama Aqua dan kemarin di Expo ada yang share tentang itu di Biblical Computing dan juga AI dan World Missions. And so saat ini untuk satu proyek terjemahan Alkitab, draftnya ini bisa menolong, untuk bahasa dan koreksi itu bisa menolong, untuk referensi itu bisa menolong, untuk di field testing, tidak menolong. Untuk dapat feedback daripada orang-orang, tidak. Tapi untuk checking technical, wah sangat menolong. Untuk mendampingi konsultan waktu checking, sangat menolong. And then, untuk review terakhir saat ini tidak dipakai. Ada juga satu langkah lain yang itu menolong, yaitu untuk back translation. Nah, back translation sering kalau terjemah Alkitab dalam bahasa kecil, akan diterjemahkan kembali ke LWC, Language of Wider Communication. Nah, itu sangat ditolong oleh AI dan bisa cek hasil daripada Language of Wider Communication dengan versi-versi yang lain untuk lihat mana, ya betul, tepat, atau mana ngawur, atau mana kurang, apa yang hilang, apa yang tidak tepat. And so, alasan saya pakai chart ini itu karena saya sedang lihat 5 dari 10 langkah yang AI sangat nolong. Lebih daripada itu, saya sedang lihat minimal 4 sistem AI yang beda. And oleh karena itu, saya bisa lihat project terjemah Alkitab sekarang tidak hanya beda, tapi ada satu kerjasama. Orang-orang penerjemah, orang-orang editor, orang-orang untuk translate kembali, untuk konsultan, untuk checking. Nah, saya pakai ini sebagai contoh yang luar biasa rumit dan lebih daripada yang akan dilakukan sekarang, tetapi saya rasa itu satu contoh yang cukup baik untuk bisa mulai mikir bersama tentang contoh yang lain dan untuk disiapkan kembali kepada kelompok untuk apa yang akan ada. Dilepas share screen? Okay, good. Thank you. Okay. Saya lanjut. Alright, tadi lihat contoh yang rumit. Untuk yang kemarin bisa ikut untuk AI Expo, ada CV Global. Topiknya AI dan evangelism. Dan mereka memberi untuk 1 jam contoh yang saya rasa luar biasa baik. Mereka pakai 4 langkah untuk bikin bahan, dan yang pertama itu untuk bikin script. Mereka pakai AI dan itu bisa munculkan 1, 2, 3, 4 jenis script kecil, dan daripada itu mereka akan pilih-milih, digabung, dan itu dipakai untuk memberi hanya ide, tapi perkataan, dan untuk sangat menolong dan cepatkan persiapan untuk bahan. Mereka pakai Line untuk graphics, Midjourney, dan dengan Midjourney mereka bisa bikin gambar-gambar, ini bagus, dan bikin seriesnya, dan mereka pakai commercial accounts, dan itu sangat menolong mereka, dan khususnya tim graphic untuk teks bisa digambarkan, dimediakan. Mereka pakai yang lain untuk daripada text plus visuals jadi video.
And then video, mereka pakai kombinasi manusia dan itu untuk akan digabung. Mereka bisa pakai program lain untuk video dipotong-potong kecil, untuk ada klip untuk Facebook, klip untuk macam social media. Dan mereka pakai untuk distribusi AI, untuk dashboard, untuk lihat what works, what doesn't, untuk bisa monitor hasilnya. So, saya lihat seluruhnya untuk satu proses CV global yang pakai praktek dan bahan lain di social media. Bikin bahan? Yep, sudah. Script dan text. Bikin image, AI yang lain? Yep, bisa. Tapi itu manusia yang mengatur proses, yang mimpin proses, yang siapkan prompt, focus, format, objective, context, user usage, and spice-nya. Apa yang special, apa yang spesifik, apa yang style, dan semua extras. Dan dengan 5 itu, mereka bikin prompt yang baik, dan hasil teks dan hasil images mulai digabung dalam video, and mulai didistribusi, dan hasil. Again, a project, potong-motongnya, dan setiap tugas besar dalam micro tasks, AI sangat menolong. AI lakukan semuanya? Tak. Orang lakukan semuanya? Tak. Satu orang melakukan bersama AI semuanya? Tak. Satu AI mendampinginya? Semua? Tak. Tapi kombinasi beberapa orang, tim, gotong royong, beberapa AI yang tepat dengan orang, yang tepat dengan skill, yang tepat untuk lakukan seluruhnya. Nah, itu contoh yang cukup rumit, tidak serumit terjemahan Alkitab. Saya memberi satu contoh lagi. Contoh ini itu dari AI Expo waktu mereka sedang share tentang AI dan sekolah minggu. Dan AI dengan sekolah minggu ada orang Pak Purnawan dan dia memberi contoh dan Pak Purnawan, oh ada contohnya, good. Okay. Dan ini AI yang dia pakai daripada OpenAI, dia pakai free images yang bukan AI, DID, and dia pakai script yang dibikin oleh AI. Dia pakai audio yang dibikin dengan Narakit. Ya, seperti Parakeet, tapi itu nama Narakit. Itu bisa bikin narasi. Images yang gratis, dan daripada itu animasi. Dan animasi lucu. Image yang flat, image two-dimensional, bisa dijadi mirip dengan 2 dimensi, dan setelah itu editing dengan CapCut. And semuanya, kalau pakai sedikit, itu gratis. Tapi kalau mau dengan yang versi yang lebih mahal, dan mau untuk produksi atau untuk commercial, itu ada juga. Apakah bisa lihat contohnya, Tian? Bagaimana hasil? Alright. Ini just foto ya. Suatu hari, beberapa Ini foto. Ini just koleksi ya, 5-10 foto. Allah untuk memenuhi kewajiban mereka. Oke. Dengar suaranya. Coba lagi. Tapi foto itu dianimasikan oleh AI. Itu masih hanya satu foto. Tapi komputer menggeser pixels, menggeser mulut sesuai dengan audio. Coba lagi. Kita telah diberkati dengan anak yang luar biasa. Maria, Yusuf, saya telah menantikan saat ini. No audio. Well, okay, bisa imajinasi dan ini bukan tujuan untuk lihat ini bersama, tapi semua ini sedang dilakukan oleh AI. Itu menolong untuk two-dimensional photo, script, and audio dilakukan oleh AI. So, okay, lepas. So, itu contoh yang lain. Satu contoh sederhana itu actually infografis. Sabda, saya ingat, untuk Pasca bikin satu infografis. Dan infografis itu mulai dengan diskusi 2 jam bersama dengan AI. Mulai dari pertanyaan, apakah Anda tahu 7 kata salib? Dan bolak-balik, langkah per langkah, ternyata tahu. Apakah pelajaran dasar untuk setiap perkataan? Apakah konsep teologis? Dan satu persatu dalam conversation, diskusi hampir 2 jam mempersiapkan bahannya. Okay? And then ini contoh, make an infographics. Do you know the 7 words of Jesus? Mundur.
Saya sedang curi dari Santi dan kelompok konten, tapi apakah tahu kasih 3 gambar, 3 kata kunci, 3 images. And then, oh ya, tambah di atas, closing sentence and quote, and then hasilnya. Silakan. Oke. Ini seperti ini. And ada kutipan PL, dan semua isinya dilakukan oleh AI. Warna dan pilihan warna, semua logo-logo kecil dipilih oleh AI. And then yang terakhir, ya satu lagi, next. And lebih daripada itu, AI ditanya, apakah ada usulan untuk bikin ini lebih baik? Ternyata bisa. Apakah bisa tambah pertanyaan diskusi dan bukan pertanyaan diskusi, pertanyaan refleksi dan aplikasi? Ternyata bisa. Dan hasil terakhir, dan bisa lihat langkah-langkah, hasil terakhir adalah ini. Itu manusia yang lakukan desain dan layout. Tetapi setiap kata yang ada di halaman ini, setiap gambar itu oleh karena AI. Nah, pilihan mana yang ada hati yang baik dalam bulat, itu manusia. But ini dilakukan ya, jelas untuk pasca. Dan sejak itu perkembangan dari hanya AI, tapi skill orang sudah dua-duanya naik. So, itu satu contoh terakhir dari saya. Dan saya mikir itu sudah cukup untuk memberi introduksi kepada apa yang saya mau sampaikan. Dan secara dasar, yang saya mau sampaikan adalah kami akan work bersama. Kami akan work bersama dengan AI. Kami akan co-mitra penciptaan dan kerja, dan kami akan lakukan itu dalam konteks 4A, aku dengan Anda teamwork dengan AI, and bersama Allah dengan tujuan belakangnya hanya AI for God, tapi tujuan dasar dari 4 bagian ada satu ARC, satu AI Resources Christian, satu pusat AI Resources Kristen Center untuk Indonesia. Dan dengan itu, saya mikir hampir siap. Saya mau menyampaikan satu hal terakhir. Tadi saya sudah bilang, saya akan ngomong 4A. Contoh Alkitab. Sampai lihat contoh Tuhan diri sendiri. Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Penciptaan sampai hari ini. Lihat yang 4K akan penting untuk ada kolaborasi, koordinasi, komunikasi, koneksi. Akan ada berapa banyak co-line seperti jadi co-editor, jadi co-designer, jadi co-worker, jadi co-tulis dan hampir semua jenis tugas. Bagianku, bagian AI, bagian akan dicampur. Sudah omong tentang, dulu saya bilang tentang microtasks. Project besar, seperti terjemah Alkitab. Mana AI, mana aku, manamu. Project besar, seperti untuk bikin satu strategi kampanye dan bahannya untuk penginjilan dengan Facebook CV Global. Bagian AI, bagianku, bagianmu, bagian AI yang lain, dan bersama sampai itu didistribusi dan ada response. Atau even untuk bikin bahan sekolah minggu seperti Pak Purnawan. Atau infografis. Kami sudah lihat contoh-contoh. Yang terakhir yang saya mau ngomong itu, dan saya maaf saya tidak punya slides yang sesuai untuk itu, tapi itu tentang pola kerja. Pola kerja itu agile harian. Agile itu satu prinsip daripada dunia software development, dan itu juga sesuatu yang secara modern jadi sangat popular. Agile itu bukan seperti dulu harus merencanakan semuanya, nama waterfall di dunia software. Setelah sudah ada spesifikasi total, akan kerjakan. Dan di akhirnya akan QC semuanya, dan selesai. Tapi itu lebih kepada siklus. Dan berarti ada daftar banyak yang bisa dikerjakan. Dan so itu dalam setiap bagian, 4 kategori. Untuk labs, wah ini project-project dan kalau punya project bisa ditambah. Project itu daftarnya bisa diprioritaskan dan akan seleksi. So yang ada di dalam secara dasar di Agile dan Agile harian ada satu nama backlog. Di dunia Scrum, di dunia development itu nama backlog.
Backlog itu seperti satu daftar, dan daftarnya punya yang akan bisa dan mungkin ingin dikerjakan. Dan diprioritaskan lagi. Yang penting atas. Yang genting mau atau tidak mau. Dan lebih lagi, kalau ada satu penting, akan sekarang lihat apa yang perlu langkah-langkah. Dan so, mungkin untuk yang diprioritaskan, kami akan kerja 3 tahap. Kecil dulu, harian, Sorry, sepertinya jaringan Pak Max sedang freeze ya di layar saya. Oke. Oke, Bapak Ibu Saudara, paling tidak kita sudah paham dari apa yang mungkin tadi Pak Max sampaikan terkait teamwork yang akan kita gunakan selama 1 minggu ya dengan prinsip 4A yang dijelasin tadi, terus masuk ke contoh-contoh di mana Alkitab juga sudah menerapkan prinsip kerjasama. Setelah itu tadi dia menjelaskan tentang prinsip co 4x4 dari co-writer sampai dan lain-lain. Ada banyak istilah tadi ya yang mungkin baru kita dapatkan. Setelah itu dia menjelaskan tentang microtext dan juga agile harian. Ini prinsip kerja kita selama 1 minggu ke depan. Agile di sini bukan berarti cerdas saja, tapi kita juga mampu melihat situasi dan kondisi dengan mungkin kerja apa yang sudah kita kerjakan, hal-hal lain yang mungkin akan berubah dan lain sebagainya. Jadi harus agile untuk menyikapi setiap pekerjaan kita setiap harinya selama 1 minggu ini. Oke, ini Pak Max sudah kembali. Ya. Sorry, tadi ada freeze. Oke. testing, Ya, sudah dengar. sudah dengar. Oke. Oke. Ini mesin ketiga. Oke. Berarti harus pray harder. Oke. Thanks Roma untuk bisa menjelaskan sedikit tentang itu. Anda sudah dengar presentasi saya dari awal. Saya punya 3 tujuan. Kami akan kerja together bersama. Bersama-sama AI, bersama-sama teman rekan, gotong royong punya arti istimewa. Aku, Anda, AI, dan lebih lagi Allah untuk dia, bagi dia. Pertama. Yang kedua, parts, potongan, motongan, dan ada tahap, ada fase, dan kami akan berapa banyak tugas, itu tadi yang agile, dan dari daftar tugasnya, akan bersama memprioritaskan, mendiskusi, tukar-menukar, tambah, eksplorasi, brainstorming, apa yang mau dikerjakan, dan apa yang perlu untuk dikerjakan. Ini baik untuk you, ini mungkin AI bisa menolong dan akan diskusi mana yang cocok untuk AI, mana cocok untuk Anda, dan daripada proses itu, agile setiap hari akan ada feedback, and so dalam kelompok WhatsApp akan ada setiap hari, apa yang dikerjakan, sudah sampai mana, apa yang belajar, apa yang tidak, apa yang cocok, apa yang tidak, and lebih lagi, ada yang bisa menolong saya, atau saya punya waktu, saya bisa menolong. Dan dengan proses seperti itu seminggu, setiap bagian akan bersama mengerjakan satu ARC, satu AI Resource Center Kristen untuk Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Informasi tentang agile atau siklusnya tak terlalu penting detail. Yang penting kerja, share, hasil, cek, and then pilih yang berikut. Dan lanjut, dan daripada daftar pelan-pelan, itu satu persatu akan dihabis. Dan mungkin saya selesai dengan satu cerita yang sedikit lucu, tetapi pertanyaan, gajah. Bagaimana makan gajah? Ada yang punya resep yang baik? Kada gajah, bagaimana dimakan? Wah, berapa lama sampai habis atau sampai busuk? Atau ada teman yang bilang, wah itu baik untuk mulai dengan bagian yang sini karena enak sekali. Ada lain yang bilang, well saya cari kulkas dulu untuk bisa simpan seluruhnya, mungkin sewa truk untuk yang refrigerator, dan nanti makan pelan-pelan. Tapi ada orang lain yang bilang, cara terbaik untuk makan gajah itu untuk mengundang seluruh desa. Seluruh desa datang
berapa banyak resep, berapa banyak cara, siapa yang suka apa, potong-motong, dan gajah habis. Jadi berkat untuk seluruh desa. Dan itu gotong royong. Bersama, gajah bisa dimakan, dan tidak dalam 1 bulan masih mual dan mikir, tuh, akan makan gajah lagi? Tidak. Dan di belakang apa yang saya rasa dan harap cerita itu, gotong royong, kerja bersama, dan ternyata AI juga pintar untuk masak, untuk resep, dan makan gajah. Itu satu assistant, satu intern yang bisa menolong Anda setiap bagian, setiap kategori untuk kerja dengan lebih baik. Oke, waktu saya jam 10 sudah habis, dan maaf untuk masalah teknikal, tapi kami agile, so masih akan jalan dan akan belajar bersama. Tidak akan ada sempurna, tidak akan ada yang wow langsung, tapi saya percaya dalam minggu berikut akan ada mujizat. And bisa lihat daripada Yesus, Paulus, seluruh Alkitab omong tentang fellow, synergy, satu jenis kerja bersama-sama dengan hasil yang jauh luar biasa daripada sendiri. Thank you untuk waktu. Amin. Thank you, Pak Max. Ya, demikian presentasi dari Teamwork yang sudah dijelaskan oleh Pak Max. Jadi, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan juga mendengarkan, ini mungkin akan cepat saja dijelasin oleh Kak Hadi terkait dengan langkah-langkah cara kita menginput data atau menginput proyek atau menginput hasil yang sudah kita kerjakan. Seperti apa caranya? Ini nanti tutorialnya akan disampaikan oleh Kak Hadi. Kiranya gampangnya kita bisa langsung paham ya, karena kita akan memasukkan data-data kita di landing page sementara, dan ini nanti akan jadi hasil Bapak Ibu selama kerja seminggu ini, gitu ya. Oke, waktu ini saya serahkan ke Kak Hadi. Apakah sudah bisa, Kak Had? Bisa di-unmute dulu, Kak Hadi. Oke, Roma, Oke. sebentar ya, Roma, saya siapkan dulu karena ini gantian dengan komputernya. Oke, Ini 1 menit. Bentar. Oke, sembari sudah, Kak? ya sudah. Oke, silakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kali ini saya akan menyampaikan langkah-langkah gimana nanti Bapak Ibu akan mengupload atau menyimpan hasil atau progres kerjanya di dalam satu tempat gitu. Kita namakan satu tempat itu adalah landing page sementara gitu. Oke, saya akan berbagi slide saya dulu. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ketahui, kita mempunyai satu situs namanya ai.sabda.org. Dan saat ini situs ai.sabda.org adalah situs yang berisi semua hal yang terkait dengan AI untuk pelayanan, untuk gereja, untuk misi gitu. Jadi semua workshop, semua pelatihan, semua training, semua materi yang terkait dengan AI ada di situ. Nah, saat ini di dalam situs ai.sabda.org itu kita namakan situs tahap pertama ya, karena ini yang kita kerjakan adalah orang-orang internal kita sendiri gitu. Tapi di sini kita akan bersama-sama membangun satu situs yang besar, yang kompleks, yang mudah dipahami, yang sistematis untuk dipakai oleh semua orang. Untuk itu, situs ai.sabda.org harus dilakukan bersama-sama dengan teman-teman yang ikut bergabung dalam acara Unhack ini. Nah, dalam hal itu maka di sini akan dibagi 4 bagian ya. 4 bagian landing page-nya, landing page sementara, yaitu untuk AI content atau media, untuk AI Academy, untuk AI Labs, untuk AI bahasa suku atau MMS. Jadi keempat situs ini adalah kita namakan situs pengembangan, situs development. Artinya kita akan bersama-sama membangun 4 situs ini dan nantinya akan semua resources, semua hasil yang sudah teman-teman, semua rekan-rekan kerjakan akan diolah ulang sehingga nanti akan menjadi satu bagian situs yang lebih baik, akan dimasukkan ke dalam satu bagian yaitu di situs ai.sabda.org. Nah, begitu latar belakang mengapa teman-teman harus memasukkan hasil progresnya, kerjanya di dalam satu landing page ini gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa mengakses landing page sementara ini di 4 landing page, yaitu di AI content itu ada di /dev content,
AI Academy ada di /dev academy, AI Labs ada di /dev lab, MS bahasa suku ada di dev MMS. Nah, yaitu. Jadi di bagian di ai.sabda.org di path dev dan dev content. Ya, itu. Lalu ini langkah-langkah kerja bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan situs-situs itu ke dalam hasil kerja Bapak Ibu Saudara ke dalam landing page itu. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa masuk ke ai.sabda.org/dev/content. Nah, ini akan disesuaikan dengan kategorinya, lalu /login. Ketika sudah masuk ke dalam halaman login, maka akan dikasih menu atau form untuk bisa memasukkan password. Ketik unhack 2023 untuk memasukkan passwordnya untuk login. Lalu tekan tombol login, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke satu halaman dashboard landing page sementara untuk peserta. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di situs landing page-nya itu akan ada satu menu di atas itu menu login. Kalau Bapak Ibu nggak hafal, silakan klik login, maka akan ditampilkan satu halaman formulir untuk bisa login dan masukkan passwordnya di sini. Maka ketika sudah masuk, maka akan ditampilkan satu halaman dashboard landing page peserta. Nah, halamannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan bisa melihat bagaimana kita akan bisa memposting hasil kerja kita di sini. Contohnya seperti ini. Oke. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita memposting hasil kerja kita. Tadi sudah masuk ke dalam halaman dashboard. Langkah kerjanya adalah pilih menu post dan pilih add new. Itu ada di bagian kiri. Lalu tuliskan judulnya dan isinya. Lalu akan terbitkan konten dengan tombol publish. Lalu kalau sudah akan melihat hasilnya, tinggal pilih klik view. Nah, di sini ada beberapa catatan. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki file yang besar lebih dari 2 MB, maka harus di-upload ke Google Drive. Nanti ada panduan tersendiri untuk mengupload ke Google Drive, lalu disertakan linknya di dalamnya. Nah, ini nanti saya akan berikan beberapa contohnya. Ini gambaran yang sudah saya jelaskan tadi supaya lebih mengerti visualisasinya. Ini menu post dan add new itu ada di menu kiri di dashboard. Jadi tinggal di hover lalu ada pilihan add new. Ketika di add new sudah ditampilkan formulir untuk memasukkan judul dan isinya. Jadi ada add title, terus ada start writing to type atau choose to block. Jadi tinggal Bapak Ibu isi di situ ya. Lalu berikutnya adalah menulis konten, isikan di dalam placeholder tadi yang sudah disediakan. Lalu klik publish di menu kanan atas. Pojok kanan atas itu ada menu publish, button publish, silahkan diklik. Dan ketika sudah klik itu, maka akan konten akan publish. Nah, ini bentuk ketika itu sudah berhasil, maka akan ada keterangan view publish dan view post. Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di view post. Oke, tuh. Terus bagaimana kalau misalkan konten yang sudah saya terbitkan tadi, sudah saya publish tadi, sudah saya posting tadi, pengen saya edit. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke menu post, pilih all post. Maka akan ditampilkan beberapa daftar postingan yang sudah kita buat. Nah, untuk mengubah, tinggal hover konten atau postingan yang akan kita edit tadi, lalu ada beberapa menu yang akan bisa dipilih, yaitu ada menu edit, dan kemudian isikan kembali. Nah, ini visualisasinya. Menu paling kiri atas ada fungsi post dan all post. Silakan pilih, lalu disertakan daftarnya. Ini ada menu edit, quick edit, trash, dan view. Bapak Ibu tinggal pilih edit saja supaya tidak bingung ya. Pilih edit, lalu akan ditampilkan satu konten yang sebelumnya yang ingin kita edit. Ini contohnya yang infografis 7 perkataan salib. Lalu ada menu plus di sini. Ada menu plus, Bapak Ibu bisa langsung mengedit di dalamnya. Kalau misalkan ada konten atau teks yang salah, tinggal ngedit saja. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan satu blok, satu bagian tertentu, ini ada menu plus di bagian kiri atas. Bagian kiri atas ada menu blok plus, silakan klik, lalu akan ada beberapa bagiannya. Ini contohnya ada image, paragraf, embed, dan yang lain sebagainya. Dalam hal ini saya ingin mengedit
apa tadi konten yang 7 perkataan salib tadi dengan menambahkan image ya. Saya akan tambahkan image, di sini akan saya pilih image. Nah, di sini ada ketika saya pilih image ada button upload, ada media library dan insert from URL. Saya pilih yang upload. Ketika pilih upload maka nanti akan ditampilkan directory file yang ingin diupload gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih lokasi filenya. Lalu ketika sudah dipilih maka image yang dipilih tadi akan otomatis masuk ke halaman editing tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Sudah otomatis bisa edit. Lalu kalau ingin menambahkan link di sini hanya klik bloknya saja di bawahnya, lalu akan ada link, tombol link yang bentuknya rantai itu untuk menambahkan link. Dalam hal ini saya ingin menambahkan link yang dari Google Drive, yang bentuknya link yang panjang. Maka ketika sudah klik yang tombol rantai ini, masukkan URL-nya, lalu klik apply, button apply. Ya, Bapak Ibu klik apply, lalu otomatis akan menambahkan daftarnya di sini. Nah, ini adalah file dengan ukuran besar yang original, yang mungkin kualitasnya lebih baik, yang harus dipasang di Google Drive. Nah, ini hasilnya dan ini bisa diklik, bisa langsung menuju ke file yang diinginkan. Lalu kalau sudah, maka tinggal memperbaharui konten dengan klik update di bagian kanan atas. Bapak Ibu sudah bisa memperbaharui konten yang diupdate tadi. Oke. Berikutnya ini adalah panduan teknis upload file ke Google Drive. Panduan upload ke Google Drive harusnya cukup familiar. Kita akan sediakan beberapa Google Drive yang akan Bapak Ibu gunakan untuk bekerja, dan kami membaginya dalam 4 bagian juga, yaitu konten, akademi, labs, MMS. Nanti bagian-bagian ini akan disaringkan dalam grup WA masing-masing Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak perlu cari-cari, sehingga bisa langsung pilih lokasi file untuk Bapak Ibu bisa menaruh file-file tersebut gitu. Nah, ini contohnya beberapa hal, saya akan langsung ke visualisasinya, beberapa contohnya. Ini contoh saya memasukkan dalam kategori konten. Dalam kategori konten itu ada 3 bagian, bentuk audio, image, dan video. Jadi Bapak Ibu tinggal pikirkan, tinggal tentukan konten yang akan Ibu upload itu, bentuknya seperti apa. Kalau audio, pilih audio. Kalau image, bentuk image. Kalau video, pilih video. Lalu di sini Bapak Ibu tinggal drag and drop file yang ingin diupload saja. Atau klik kanan dengan pilih file upload. Dan browse file tersebut, maka file itu otomatis akan upload ke direktori tersebut. Nah, ini bentuk contoh gimana kita bisa berhasil mengupload file yang dimasukkan ke Google Drive. Oke, udah berhasil. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita mengcopy link tersebut supaya bisa dimasukkan ke dalam landing page tadi ya, landing page sementara. Yaitu klik tombol ellipsis vertikal atau ke bab menu di sini yang paling kanan, lalu pilih share lalu copy link. Ketika kita sudah pilih copy link, maka link ini sudah tersimpan dalam clipboard, sehingga itu siap untuk di-paste, siap ditempelkan ke lokasi yang ingin kita tentukan gitu. Nah, itu sederhana seperti itu. Lalu tadi kita mengupload file ke Google Drive. Jadi Bapak Ibu diharapkan tidak mengupload file ke Google Drive dengan penamaan file yang sembarangan. Di sini kami memberikan beberapa contoh, bagaimana mengupload file yang mudah dipahami oleh orang lain. Di sini ada beberapa ketentuan. Ini diawali dengan jenis kontennya seperti apa, judul nama proyeknya apa, dan ekstensinya. Contohnya di sini adalah jenis kontennya adalah image, lalu judulnya infografis _7_perkataan_salib.jpg. Ini paling tidak ini file yang mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain, bentuk filenya isinya seperti apa. Nah, contoh kontennya bisa image, audio, dan video. Oke. Nah, itu Bapak Ibu Saudara beberapa hal teknis yang bisa saya sampaikan, dan Bapak Ibu bisa sekali lagi mengaksesnya melalui landing page sementara untuk mengembangkan situs ai.sabda.org ini. Terima kasih. Kalau ada hal-hal lain yang diinginkan, maka sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kelompok. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak sepenuhnya hanya ini saja, tapi kebutuhan kelompok akan berbeda-beda. Misalkan contoh dari labs, kalau misalkan ada butuh GitHub untuk berkolaborasi, berkoordinasi, bisa dengan GitHub gitu. Jadi sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan kalau ada kesulitan, silakan hubungi panitia. Ya, lalu ini Bapak Ibu Saudara,
halaman panduan ini kalau Bapak Ibu masih kesulitan, itu sudah dimasukkan di dalam halaman halaman landing page sementara. Di menunya sudah ada menu panduan. Bapak Ibu silakan buka saja di situ kalau masih kesulitan dan pelajari sendiri. Ya, terima kasih. Selamat melayani, selamat bekerja. Oke, terima kasih Kak Hadi untuk panduan yang dibagikan kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara jangan takut ya untuk setiap hal yang sudah disampaikan oleh Kak Hadi. Mungkin ada beberapa yang awam soal teknis gitu. Nanti jika Bapak Ibu sudah bekerja dan hasilnya ternyata masih kesulitan untuk memasukkan dengan langkah-langkah yang Kak Hadi bagikan, silahkan kirimkan nanti hasilnya ke admin atau ke PJ, nanti akan dibantu untuk memasukkan. Jadi jangan khawatir hanya karena hal yang sudah disampaikan saya masih belum mengerti, sepertinya susah, tidak perlu khawatir. Kita dari tim Sabda sebagai admin dan juga PJ akan membantu Bapak Ibu untuk memasukkan data-data proyek yang sudah selesai Bapak Ibu kerjakan gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke breakout rooms untuk mulai bekerja? Ada 1-2 pertanyaan? Sorry, saya mendengar ada audio yang masuk. Apakah ada yang ingin bertanya? Kak Cika ya, silakan Kak Cika. Izin off cam ya Kak. Iya, silakan Kak. Oke. Untuk masalah penyimpanan filenya di WordPress itu ada ininya nggak? Kayak ada aturannya gitu supaya di grupnya itu bisa kebaca gitu. Misalnya kalau kita akademi atas nama siapa gitu, atau nggak perlu Kak? Oke, ini bisa Kak Hadi atau Pak Max bisa menjawab? Ya, karena ada WhatsApp group dan kalau you sudah selesai sesuatu, you akan langsung informasikan kepada teman, saya baru selesai, ada yang bisa cek atau lain-lain. So, itu akan dengan cara seperti itu dan seperti dibilang Roma, kalau ada kesulitan untuk upload, kalau ada kesulitan untuk pasang bahan, just kasih tahu admin dan mereka bisa menolong untuk itu. Kalau mau tahu namanya di situ, no problem. Dan itu sudah akan diketahui dan karena setiap orang sedang kerjakan tugas, ada dari admin, mereka juga akan lihat, siapa lakukan apa hari ini, dan setiap hari dengan agile harian, kami akan tahu dan sejenis laporan, oke, kemarin ini yang sudah oleh siapa, and then ini hasil yang akan kami coba kerjakan hari ini. So, jangan khawatir, namamu dan tugas dan kerjamu akan diketahui. Ya. Oke. Thank you Pak Max. Roma boleh tanya, Ya, Pak Yohanes silakan. apakah upload hasil itu secara harian, parsial, atau tunggu sudah selesai? Karena contohnya begini, kalau misalnya dikerjakannya lebih dari 1 hari, kan kita upload dulu misalnya. Nah, terus tadi ada, kalau mau diedit, gitu. Ada 2 kemungkinan editnya kayak tadi kan contohnya di image saja. Itu berarti di editnya setelah diupload. Bisa juga kita edit di tempatnya kita, di filenya kita, nanti waktu di upload kembali itu berarti file baru dari kita gitu. Kalau tadi kan dieditnya di tempatnya AI Sabda itu, mungkin nanti hasilnya bisa berbeda dengan yang kita edit terakhir gitu. Atau lebih lagi ada orang lain, you sudah bilang, saya sudah selesai, dan orang lain bilang, sekarang saya bisa, dan mereka menolong dan akan ada tambahan perkataan, deskripsi, atau dilengkapi dengan yang lain-lain. But itu lebih baik pikiran, 1 hari kalau sudah selesai sesuatu dipasang untuk sudah mulai dapat feedback. Yang paling tragis dan pernah terjadi, ada yang kerjakan seminggu dan wah banyak-banyak, tapi ternyata formatnya atau itu lebih baik daily feedback daripada kerjakan seminggu dan sadar itu salah atau saya tidak bisa copy itu atau dalam format yang dekat ya. And so daily lebih baik dan dengan pengertian tak akan sempurna dalam sehari dan pasti akan diperbaiki. Dan lebih lagi kami bilang many eyes better work. Banyak orang lihat itu dapat feedback dan hasilnya kerja yang lebih baik. So
Tapi jangan rasa terpaksa. Saya di setengah satu gambar harus di-load hari ini. Nah, tapi dan mungkin itu hanya setiap 1-2 hari, tapi update your work. Dan ada kata di dalam dunia software nama version control. Kami sudah tahu ini versi 0,1, 0,2. Ini belum sampai alpha dan beta. Ini hanya satu prototype, satu contoh, dan dalam hal ini saya bisa bikin 3-4 contoh, dan nanti saya mau kerjakan untuk sempurnakan dan bikin sesuatu yang bagus berdasar ini. Seperti itu. Oke. Oke. Thank you, Pak Max, Pak Yohanes. Ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara ini dan masuk ke breakout rooms? Atau nanti Bapak Ibu kalau masih ada kesulitan-kesulitan terkait pengunggahan dan lain sebagainya, silakan masuk ke kategori WA-nya sendiri-sendiri. Nanti bisa ditanya, ada PJ dan juga Kak Hadi yang ada di sana untuk bisa memberikan jawaban gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, Ya. Bapak Ibu ada, sorry. Dan setiap breakout room, setiap kategori punya minimal 2 PJ, 1 admin, dan berapa banyak teman-teman. Dan so bisa tanya apapun yang mau saat ini, yang ditanya ulang di situ. Dan untuk cara kerja, untuk apa yang dikerjakan, daripada idenya sampai tugas-tugas dipotong bagi, itu akan ada di breakout room. Kalau saya ingat ada mungkin 1-2 pengumuman dengan cepat karena akan ke breakout room dan kemungkinan tidak kembali kecuali dalam 15 menit terakhir. But Tuhan memberkati, selamat gotong royong, and have fun. Oke, thank you Pak Max. Ya, bisa share screen. Kita foto bersama dulu sebelum kita masuk breakout room. Silakan Bapak Ibu buka videonya semua untuk workshop hari ini supaya ada arsipnya. Mari gabung sama saya. Ya, nanti dipimpin teman-teman teknis ya. Ada Tian dan Kak Elan. Ya, oke. Kita akan foto bersama ya. Silakan teman-teman, Bapak Ibu Saudara bisa nyalakan video terlebih dahulu. Kita akan foto 3 kali. Yang pertama 3, 2, 1. Tahan sebentar. Oke, boleh ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir boleh ganti gaya lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, thanks Tian. Bapak Ibu bisa share screen lagi ya. Kami mengundang Bapak Ibu hari Senin ya. Sebelumnya ini kegiatan kita, nanti setelah workshop ini kita akan mulai gotong royong, dan memang sudah mulai gotong royong dan sampai ketemu juga di hari Sabtu, dan sepanjang ini juga akan ada office hour yang kita buka setiap hari mulai hari Senin. Jadi Bapak Ibu nanti akan kita infokan juga di masing-masing kategori ataupun kelompok besar dari WhatsApp grup kita. Ya, next. Hari Senin Bapak Ibu bisa hadir juga dalam, ya bisa next. Dalam kegiatan kita, ini serangkaian juga dalam Unhack, ya AI dan Gereja yang akan disampaikan oleh beberapa panelis dari Sabda maupun dari Mitra Sabda. Silakan Bapak Ibu nanti hadir, dan hari Kamis juga kami akan mengundang Bapak Ibu beberapa yang akan sharing terkait kegiatan Unhack yang kita lakukan. Mungkin masing-masing dari kategori akan ada yang mewakili. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya infokan terkait pengumuman kita hari ini. Ya, sekali lagi akan ada office hour, nanti kita akan umumkan. Baik jam 11 pagi ataupun jam 8 malam. Dan WA Gate akan terus dibuka untuk melayani konsultasi atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita akan tutup dulu acara hari ini. Saya akan tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan presentasi terkait gotong royong dan kerjasama yang perlu kami bangun selama kami melakukan kegiatan Unhack ini, dan beberapa panduan yang sudah dibagikan Kak Adi juga Tuhan tolong supaya kami boleh kembali mempelajarinya dan dapat menolong kami untuk melakukan hal-hal yang perlu kami lakukan serangkaian dengan Unhack ini ya Bapak. Berkati, selalu sebentar kami akan mulai bergotong royong dalam breakout rooms kami masing-masing, Tuhan tolong juga masing-masing PJ yang akan memandu, dan sampai selesainya nanti Tuhan yang akan memberkati. Kami tutup untuk acara hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, kita akan segera masuk dalam breakout room sampai jam 12 siang. Bapak Ibu bisa mulai bergotong royong dan bagi-bagi